Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yustahabbu, dianjurkan, disukai, disunnahkan. Jadi kalau ada kalimat yustahabbu artinya dianjurkan, disunai atau disukai atau disunnahkan. Likulli, li bagi, kulli setiap. Qari'in, ini harusnya hamzahnya seperti biasa di atas ya. Likulli qari'in. Fis salati kana, baik dia itu sedang dalam keadaan salat. Likulli qari'in bagi setiap pembaca Al-Quran. Qari' ini pembaca Al-Quran ya. Likulli qari'in bagi setiap pembaca Al-Quran. Pakai hamzah. Kalau Al-Qari'ah pakai ain. Artinya kiamat. Fis salati kana, baik dia itu berada di dalam salat, maksudnya baca Al-Qur'annya di dalam salat, au fi ghairiha, atau pada selain salat. Idza, ketika faragha, selesai, minal fatihati, ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, berarti di sini kesunahan amin itu kapan? Kalau selesai baca Al-Fatihah. Yang namanya surah Al-Fatihah diawali dari Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan waladhdallin. Artinya kalau setengah ada kesunahan enggak? Enggak. Kalau sebagian di awal? Enggak. Sebagian di akhir juga enggak. Kapan idza faragha, kalau tuntas dari awal sampai akhir? Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, maka ada penekanan, ditekankan untuk mengucapkan amin. Ayyaqula amina. Untuk bagi dia disunahkan mengucapkan amin. Begitu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan waqad qaddamna, dan kami telah sajikan, telah kemukakan fil fasli qablahu, pada fasal sebelum ini, annahu, bahwasanya yustahabu, dianjurkan ayafsila, untuk memisahkan baina akhiril fatihati, antara akhir surah Al-Fatihah, waladhdallin. Di situ maksudnya akhir surah Al-Fatihah, wa baina amin bisaktatin latifatin. Jadi ada apa? Ada anjuran untuk memisahkan antara waladhdallin dengan lafal amin dengan saktah yang singkat. Latifah maksudnya singkat. Saktah yang lembut ya, enggak cocok. Ya, saktah yang singkat. Saktah di sini maksudnya apa? Jeda. Boleh napas enggak? Boleh. Ini bukan istilah saktah tajwid. Ini bukan istilah saktah tajwid. Bahkan kalau kita lihat kitab fikih, tujuan ada saktah latifah di sini adalah untuk memberikan kesempatan bagi imam bernapas. Salah satunya. Apalagi kalau diwasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya sebagian makmum, imam masih lin, sudah amin. Kasihan imamnya. Aduh, capek dia. Waladdallin. Amin. Dan di situ dianjurkan bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Amin itu. Tadi kan disampaikan di dalam sholat atau di luar sholat. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja sunnah. Jadi antum kalau baca Al-Fatihah, mau lagi talaqi, mau lagi pengijazahan, ucapkan amin, walaupun pelan. Kalau Al-Fatihahnya tuntas dari awal sampai akhir. Begitu ya. Baik, ini berkaitan dengan hukum. Jadi hukumnya apa? Sunnah, sangat ditekankan. Baik itu ketika sholat, ya. Dan sholatnya baik itu ketika jadi imam, baik itu ketika jadi makmum, atau ketika sholat sendirian. Yang sering, wallahu alam, yang sering saya temui, orang yang jadi imam kadang gak mengucapkan amin. Diam dia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia diam. Makmum suruh amin. Gimana ceritanya? Imamnya diam. Ya. Harusnya berbarengan supaya diaminkan oleh malaikat juga bersamaan. Bahkan afdolnya imam yang mimpin. Jadi makmum belum amin, imam yang mimpin. Makmum ngikutin bareng-bareng. Amin. Jangan diam. Imam jangan diam. Begitu. Kemudian ketika sholat sendirian, banyak orang yang ketika waladdallin berhenti dia, enggak diucapkan amin, jeda aja, langsung baca surah. Sholat sendirian baca amin. Begitu. Ini diantara kekeliruan. Jadi di dalam sholat itu mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, atau dia sholat sendirian.
Wa yakunu ta'minul ma'mumi. Nah, di sini saya tadi juga sudah sampaikan, dan hendaknya menjadikan pengucapan aminnya makmum ma'a ta'minil imami, bersamaan dengan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu. Jangan ngeduluin imam, apalagi imam selesai amin kita baru amin. Enggak, bareng-bareng. Kecuali pemicunya, boleh imam duluan yang afdal ya. Begitu. Kenapa harus berbarengan atau ditekankan untuk berbarengan? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza qala al-imamu waladdallin." Kata apa kata Nabi? Kalau imam telah selesai mengucapkan waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Nah, di sini faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ternyata kalau imam dan makmum mengucapkan amin, maka malaikat akan mengucapkan amin. Dan siapa saja yang aminnya imam dan makmum berbarengan dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Cuma kebanyakan ulama, kalau dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal soleh, itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak bisa otomatis hilang dengan amal soleh. Karena ada wajib taubat. Wajib taubat. Tak pengen tahu dosa kecil dosa besar bedanya apa atau apa aja, maka antum bisa baca kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi. Di sana disebutkan contoh dosa-dosa besar. Selain dosa-dosa itu maka berarti dosa kecil. Jadi dosa kecil itu tidak membutuhkan tobat untuk diampuni. Tapi kalau ada orang tobat dari dosa kecil, luar biasa. Dosa kecil aja ditobati, apalagi dosa besar gitu kan. Nah begitu. Tapi dosa kecil itu asal antum banyak ibadah, itu akan terhapus. Qala ashabuna, maka para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan, walaisa fis sholati, maka tidak ada laisa tidak ada fis sholati, di dalam sholat itu maudhi'un, sebuah tempat, yustahabbu ayyaqtarina, yang dianjurkan untuk mengiringi secara berbarengan qaulul ma'mumi biqaulil imami, secara berbarengan antara perkataannya makmum dengan perkataannya imam, illa fi qaulihi, kecuali pada perkataannya amin. Jadi yang boleh berbarengan hanya amin saja, yang lain nggak boleh berbarengan. Maka baca Al-Fatihah, tunggu imam selesai. Atau sebagian ulama mengatakan apa? Imam satu ayat, kita baru ayat berikutnya begitu. Imam Bismillahirrahmanirrahim, baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya mau seperti itu. Begitu. Wa amma fil aqwalil baqiyah, maka adapun dalam perkataan-perkataan yang lain, sisanya, baqiyah itu sisanya, maka selain pengucapan amin fayata'akharu qaulul makmum, maka selain pengucapan amin, maka makmum harus mengakhirkan bacaannya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab.